Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyimpangan semu hukum Mendel ya. Kemarin kita sudah membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel pada persilangan monohibrid maupun dihibrid. Kita sudah membahas peristiwa intermediate, kemudian kita juga sudah membahas peristiwa kriptomeri yang menghasilkan perbandingan fenotip pada F2 9 banding 3 banding 4. Kemudian kita juga sudah membahas peristiwa komplementer yang terjadi pada warna bunga dan menghasilkan rasio fenotip 9 banding 7. Sekali lagi, kenapa disebut penyimpangan semu hukum Mendel? Karena rasio-rasio pada penyimpangan semu hukum Mendel ini masih merujuk pada rasio-rasio persilangan monohibrid maupun dihibrid yang diungkapkan oleh Mendel ya. Contohnya tadi bahwa 9 banding 7 pada peristiwa komplementer, ternyata si 7-nya ini kalau diuraikan ini merupakan gabungan antara 3, 3 dan 1 ini. Maka oleh sebab itu karena di sini penyimpangannya masih merujuk angka-angkanya pada persilangan monohibrid maupun dihibrid, dalam hal ini pada persilangan dihibrid ya. Oleh sebab itu maka disebut penyimpangannya penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, untuk penyimpangan semu hukum Mendel berikutnya adalah peristiwa epistasis dan hipostasis ya. Epistasis ini artinya dia adalah gen dominan yang menutupi sifat gen dominan yang lain. Berarti kalau epistasis menutupi sifat dominan yang lain, kalau hipostasis berarti tertutupi. Dalam hal ini misalnya begini. Dikawinkan misalnya gandum bersekam hitam gitu ya dengan gandum bersekam kuning, di mana warna hitam dan kuning ini masing-masing dibawa oleh gen dominan. Hitam dibawa oleh gen dominan H besar, sedangkan kuning dibawa oleh gen dominan K besar begitu ya. Akan tetapi ketika gandum hitam dan kuning ini, artinya gandum bersekam hitam dan gandum bersekam kuning dikawinkan menghasilkan keturunan bergenotip H besar H kecil, K besar K kecil, ternyata sifat kuning yang dibawa oleh gen dominan K besar ini menjadi tertutupi sifatnya oleh H besar yang membawa sifat hitam. Artinya, suatu sifat dominan mengalahkan dominasi sifat yang lain yang bukan pasangan alelanya. Gitu ya. Jadi kalau hitam, kalau H besar ketemu dengan K besar, si H besar ini mengalahkan, artinya mendominasi sifat yang muncul, mengalahkan sifat kuning ini. Atau hitam ini epistasis terhadap kuning, seperti itu ya. Nah, ketika kita mau mengawinkan H besar H kecil, K besar K kecil dengan sesamanya, seperti biasa kita cari dulu gametnya ya. Gametnya nanti akan didapatkan seperti ini ya. Kemudian gamet yang satunya lagi kita pasangkan secara vertikal, kita tempatkan vertikal, kemudian kita kawin-kawinkan, kita pasang-pasangkan. Nah, setiap dia memiliki H besar pasti warnanya hitam. Ya, ketika ada K besar warnanya pasti kuning. Ada K besar tapi tidak ada H besar. Seperti ini, warnanya pasti kuning. Dan ketika tidak ada pigmen warna, artinya tidak ada sifat dominan untuk pigmen hitam maupun kuning, artinya dalam keadaan homozigot resesif, maka dia tidak akan berwarna atau berwarna putih ya. Nah, kita lihat kalau kita menggunakan cara Garpus seperti biasa ya, ketika H besar H kecil, K besar K kecil dikawinkan dengan sesamanya, ini heterozigot dikawinkan dengan heterozigot, maka perbandingannya pasti 3 berbanding 1. 3 untuk H besar, untuk sifat yang memiliki H besar. Kenapa dipasang strip di sini? Karena tidak berpengaruh lagi mau H besar mau H kecil, dia pasti memiliki sifat dominan hitam gitu ya. 3 berbanding 1, satunya H kecil H kecil. Kemudian dikawinkan, sekali lagi dipasangkan dengan perkawinan monohibrid yang kedua, yaitu antara K besar K kecil dengan K besar K kecil ya. Maka akan menghasilkan perbandingan 3 berbanding 1, K besar strip, K kecil ini juga sama. Nanti dikalikan seperti biasa koefisiennya, setiap yang memiliki H besar pasti hitam. Ini juga sama, memiliki H besar nanti dia menjadi hitam warnanya, sehingga yang hitam jumlahnya menjadi 12. Sedangkan setiap memiliki gen dominan K besar, dia
berwarna kuning karena tidak memiliki gen dominan hitam lainnya tentu saja di sini ya. Jadi kalau H kecil ketemu dengan K besar strip, si K besarnya ini akan terekspresikan sifat kuningnya, munculnya sifat warna kuning. Angka 3 sekali lagi berasal dari koefisien yang dikalikan ya. Kemudian kalau H kecil dengan K kecil tidak ada nanti tidak ada pembawa sifat warna sehingga menjadi putih ya. Sehingga dihasilkan ini punten bukan ungu ya, tapi hitam berbanding kuning berbanding putih 12:3:1. Nah, si 12-nya ini masih merujuk pada 93 ini, masih merujuk pada angka-angka Mendel ya. Berikutnya adalah peristiwa polimeri di mana satu sifat dipengaruhi oleh beberapa gen yang berdiri sendiri. Misalnya untuk mempengaruhi warna merah pada gandum itu dipengaruhi oleh beberapa gen ya. Gen atau gandum berwarna merah yang memiliki gen-gen dominan yang membawa sifat merah kalau disilangkan dengan gandum berwarna putih yang resesif nanti akan menghasilkan semua berwarna merah ya. Jadi setiap ada M besar itu pasti warnanya merah ya, seperti biasa M besar M kecil, M1 besar M1 kecil, M2 besar M2 kecil. Ini disilangkan sesamanya, dicari gamet-gametnya. Ini gamet-gametnya nanti dipasangkan horizontal dan vertikal, didapatkan seperti ini setelah disilang-silangkan. Semua yang memiliki M besar, mau 1, mau 2, mau 3, jumlahnya pasti warnanya merah. Tentu saja nanti ada gradasi warna merahnya ya. Yang memiliki gen dominan 4, warna merahnya akan berbeda dengan yang memiliki gen dominannya 2, misalkan seperti itu ya. Tapi semuanya kan intinya merah ya, merah. Nah, berbanding dengan putih, yang putihnya itu yang tidak memiliki gen dominan sama sekali. Kita lihat di cara garpu. Seperti biasa caranya seperti tadi ya. Kalau disilang-silangkan 3:1, M besar 1 strip, M kecil 1, M kecil 1, kemudian dipasangkan dengan pasangannya koefisiennya 3:1 juga, sehingga didapatkan nanti yang memiliki M besar sekalian lagi warnanya menjadi merah. Ini merah nih ya, ini merah punten, belum terkoreksi. Kemudian ini juga sama memiliki M besar, nanti kan dia berwarna merah juga. Kemudian yang ini memiliki M besar juga, ini warnanya merah juga. Aduh punten ini ya nggak terkoreksi. Kemudian yang M kecil 1 M kecil 1 warnanya menjadi putih, sehingga yang merah ini semuanya merah, ada 15 berbanding putih 1 ya. Nah, terakhir adalah atavisme. Atavisme ini adalah interaksi gen ya, yang terjadi salah satunya adalah pada jengger ayam. Jadi ayam itu ada yang walnut jenggernya tipenya ya, kemudian ada yang pi seperti ini atau biji, kemudian ada yang bilah, ada yang gerigi atau ros. Nah, jika ayam berpial ros, artinya dia mengandung R besar, P kecil ya. R besar ini membawa sifat ros, kemudian bersilang dengan ayam yang memiliki jengger pi. Seperti ini nanti akan dihasilkan R besar R kecil, P besar P kecil, ternyata dia walnut. Sifat jengger ayamnya. Kemudian kita silangkan sesamanya seperti biasa ya, seperti biasa vertikal dan horizontal. Nah, kemudian setiap R besar ketemu dengan P besar pasti walnut. Kalau hanya ada R besar saja pasti ros. Kalau hanya ada P besar saja pasti pi. Kalau R kecil, P kecil. Nah, ini fenotipnya baru yaitu single. Ya, kita lihat berapa sih rasionya gitu ya. Nah, ternyata cara persilangannya sama ya, silakan dipelajari sendiri. Setelah didapatkan ternyata rasio fenotipnya itu 9 walnut, 3 ros, 3 pi, 1 single. 9:3:3:1. Dari rasionya ini tidak menyimpang ya. Tapi di sini ada fenotip baru yang muncul yang tidak ada, maksudnya yang tidak ditemukan pada generasi tetuanya ya. Jadi pada generasi sebelumnya kan tidak ada yang single ini, tapi muncul di F2. Nah, munculnya single ini dianggaplah sebagai satu penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi penyimpangannya bukan karena penyimpangan rasio ya, akan tetapi disebabkan karena timbulnya fenotip baru yang tidak ditemukan pada keturunan-keturunan sebelumnya. Itu anak-anak untuk hukum Mendel, penyimpangan semu hukum Mendel.
Silakan ditonton videonya, dan maaf tadi ada beberapa hal yang harus dikoreksi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.